Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu. Tanggal 25 Mei 2023. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke. Aku melihat di sini kayak ada sesuatu yang sudah berakhir antara kamu dengan dia, ya. Bisa jadi masalah yang terjadi di antara kalian sudah selesai, ataukah hubungan ini yang sebenarnya sudah selesai ya. Jadi intinya di sini aku melihat memang hubungan di antara kamu ada yang sudah selesai juga nih ya, aku lihat. Terus itu juga aku melihat bahwa gimana ya, si orang ini ternyata masih memiliki gairah sama kamu loh. Dia masih memiliki nafsu ya secara seksual dengan kamu. Aku lihat di sini dia masih belum benar-benar bisa move on dari kamu atau benar-benar melepas kamu ya. Jadi walaupun saat ini kamu dengan dia sudah berpisah, masih ada gairah yang dia miliki untuk kamu. Bahkan dia itu masih sering stalkingin kamu, dia masih sering melihat kamu dari kejauhan atau dari media sosialmu, aku melihat ya. Terus itu juga aku melihat di sini tuh dia masih merasa terpesona gitu ngeliat sekarang keadaan kamu. Mungkin kamu sekarang lebih cantik atau lebih ganteng, lebih merawat diri ya, atau mungkin saat ini kamu lebih bahagia di saat kamu tanpa dia ya, atau ya kamu sudah sudah ada perkembangannya kalau aku lihat di sini, sehingga dia ngeliat sekarang kamu kok ya lebih menarik gitu ya di mata dia, lebih cantik, lebih ganteng, atau lebih happy, lebih bahagia seperti itu ya. Dan aku melihat bahwa di sini dia kayak masih mengharapkan kamu, bahkan sampai dia ini masih berdoa ya, mengharapkan untuk bisa kembali lagi dengan kamu. Terus itu juga ternyata dia ini sangat merindukan kamu saat ini ya. Aku melihat di sini dia kayak rindu banget gitu sama kamu. Makanya di sini dia masih mendoakan kamu untuk bisa kembali lagi dengan dia. Cuman saat ini ya mau nggak mau ya situasinya sudah berubah. Terus itu juga mungkin ada yang saat ini tuh sudah secara fisik semakin menjauh ya, atau memang kalian LDR di sini aku lihat. Terus juga ada yang sudah berubah ya, ada yang berubah sikapnya, tindakannya, atau tempat tinggalnya ya, atau ada sesuatu yang berubah. Bahkan ada juga nih dari dia kayak mungkin dia menjual rumahnya dan berpindah atau bagaimana. Intinya nih ada perubahan lokasi ya, perubahan tempat gitu, semakin menjauh lah ya, semakin jauh. Dan aku melihat bahwa kayak dia itu seperti ingin menunjukkan sesuatu sama kamu, ingin membuktikan sesuatu dengan kamu, entah apa gitu. Tapi di sini kayak ada yang ingin dia tunjukkan ke kamu, karena mungkin selama ini hubungan kalian itu dirahasiakan, atau ya yang tahu itu cuman kamu dan dia aja. Mungkin keluarga pun nggak tahu ya hubungan kalian selama ini. Ada rahasia yang ditutup, ada hubungan cinta yang dirahasiakan ya. Dan mungkin juga bisa jadi dia ini juga sebenarnya masih menyimpan rahasia sama kamu. Ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu. Nah, bisa jadi rahasia itulah yang ingin dia beritahu ke kamu, ingin dia tunjukkan ke kamu, ingin dia bongkar ke kamu. Ada suatu rahasia ya, entah apa itu. Tapi aku lihat di hubungan kalian, mungkin salah satu kenapa alasannya kalian sudah berakhir hubungannya karena ini, mungkin dia menyembunyikan rahasia dari kamu ya, makanya di sini kalian berpisah.
Terus juga ada perbedaan yang mungkin tidak bisa disatukan ya, entah apa. Mungkin bisa jadi kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah menikah, dia sudah punya istri atau suami seperti itu. Atau mungkin agama yang berbeda, atau prinsip, tujuan, pola pikir, sudut pandang ya, atau apa. Intinya di sini aku lihat kamu dengan dia itu ada perbedaan yang kayak sulit gitu, atau tidak bisa dipersatukan atau didamaikan kayak gitu ya, sehingga ya udah hubungan kalian berakhir di sini aku lihat ya. Apalagi kalau aku lihat hubungan ini tuh juga ada yang menjadi drama queen gitu ya. Dia ratu drama, banyak sekali dramanya, sehingga menyebabkan kekacauan, menyebabkan banyak masalah, konflik di antara kalian, karena mungkin dia haus akan perhatian, haus akan sentuhan, haus akan apalagi ketergantungan atau sesuatu gitu ya. Dia haus akan sesuatu, sehingga yang menyebabkan kehancuran ya, atau ya keretakan di hubungan kalian, karena dia penuh dengan drama, haus akan sesuatu. Dan kalau aku lihat saat ini tuh dia merasa kayak nggak nyaman ya hidupnya, kayak terpenjara, kayak terkurung. Ya itu karena keegoisan dia yang drama queen itu akhirnya membuat hubungan kalian berpisah saat ini. Tapi ternyata dia masih memiliki rasa cinta sama kamu. Mau balikan nggak bisa, karena di sini kan ada suatu perbedaan yang nggak bisa dipersatukan. Tapi nggak bisa balikan sama kamu, tapi dia menggebu-gebu rasa rindunya, ingin bersama dengan kamu, ingin kembali lagi dengan kamu. Jadi bingung, dia merasa kayak terpenjara dengan tindakan dia, egonya dia, kelakuannya dia sendiri gitu ya. Kenapa hubungan ini bisa berpisah ya, ini gara-gara dia gitu, dan dia sadar itu, dia tahu ini semua itu gara-gara dia. Jadi saat ini keadaan dia tuh kayak mau maju salah, mau mundur juga salah, diem semakin bingung kayak gitu ya. Jadi nggak ngerti dia harus bagaimana. Dan aku lihat juga dia kadang suka ke-trigger gitu ya, suka kepikiran kamu, suka tiba-tiba kalau misalkan nih lewat di misalkan tempat kalian yang pernah saat kalian masih bersama tuh ya, kalian pernah ke suatu tempat yang sering kalian lewati, misalkan restoran kah, atau tempat tempat yang romantis kah, atau apalah pokoknya ya. Itu ketika dia tiba-tiba lewat di situ, terus dia tiba-tiba keinget kamu, oh dulu aku sama kamu pernah di sini, pernah kesini ya, kita gini. Nah, atau mungkin melihat apalagi nih, ada car, mungkin pernah ada hubungannya dengan mobil ya, mungkin dia pernah sering kalau misalkan pergi kemana-mana itu naik mobil kamu, atau naik atau kalian kalau kemana-mana itu naik mobil dia. Nah jadi setiap dia naik mobil atau itu keinget kamu kayak gitu ya. Atau misalkan nama, ada name, car, and place, berarti ya mungkin nama atau apalah, intinya ada sesuatu yang selalu men-trigger dia keinget sama kamu lagi itu. Cuman sayangnya sekarang kalian sudah menjadi orang asing ya, sudah tidak saling mau mengenal, tidak mau saling mengganggu, tidak mau saling memperhatikan. Jadi kayak orang asing. Jadi apa coba yang bisa dia lakukan? Hanya mendengar lagu-lagu galau, atau mungkin kamu masih sering tuh di media sosial kayak upload apa gitu pakai lagu. Nah, dia sering ngedengerin lagu yang kamu upload, yang sering kamu dengarkan, atau mungkin kamu punya lagu favorit, nah itu dia sering ngedengerin lagu itu. Terus itu kadang ya dia sampai ke mimpi-mimpi kamu loh ya, dia ini sering ke mimpi-mimpi kamu, bisa bersama dengan kamu, melakukan sesuatu dengan kamu ya, sampai ke mimpi kamu itu, sampai dibawanya ke mimpi ya. Karena kenapa bisa sampai ke mimpi-mimpi? Karena dia selalu menggunakan telepatinya gitu untuk bisa terkoneksi dengan kamu. Sayangnya kamu di sini sudah acuh, kamu sudah cuek, kamu sudah tidak mau, kamu sudah menolak energi telepatinya dia itu gitu ya. Kamu sudah menganggap dia orang asing. Jadi dia sendiri gitu lah yang berkutat dengan pemikiran dia sendiri. Akhirnya ya itu, karena dia semakin kuat ya membuat telepati itu, berhayal bisa, mungkin kalau nggak telepati ya berhayal, kayak berfantasi tentang kamu, sehingga ya kebawa sampai ke mimpi-mimpi gitu loh, sampai kebawa ke alam bawah sadar seperti itu kalau aku lihat di sini ya. Kasihan nih. Dia sering sampai ke mimpi-mimpi kamu.
Oh, Ace of Wands. Karena juga ternyata selama ini tuh ya, ada suatu keraguan, entah ini dari kamu atau dari dia. Di hubungan ini tuh ada seseorang yang ragu, sehingga membuat banyak sekali penundaan-penundaan, misalkan janji yang tertunda atau keinginan-keinginan yang tertunda, seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Jadi banyak sekali hal-hal yang tertunda gara-gara ada seseorang di sini, entah ini kamu atau dia, itu memiliki suatu keraguan. Nah, keraguannya ini tentang apa? Banyak hal. Bisa jadi keraguan tentang masa depan, tentang apakah memang kamu orang yang tepat dengan karakter kamu yang seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti ono. Nah, gitu ya. Jadi dia merasa kayak masih ragu gitu, atau kamu yang ragu karena dengan sifatnya, dengan tingkah lakunya, kelakuannya seperti itu ya. Jadi aku melihat di sini kayak bingung ya, masih belum berani untuk bertindak. Terus apa nih? Ten of Pentacles. Ten of Pentacles tuh, kalau aku melihat sebenarnya ya, dari Ten of Pentacles ini dia itu pengen banget punya hubungan jangka panjang dengan kamu. Cuman saat ini tuh kayak terkendala dengan sesuatu yang akhirnya membuat dia masih ragu sama hubungan ini. Misalkan gini, dia itu pengen punya hubungan jangka panjang kan dengan kamu. Cuman kan untuk memiliki hubungan jangka panjang itu nggak cuma modal cinta. Misalkan karirnya juga harus settle, harus baik, keuangannya juga harus stabil, mentalnya juga harus siap, terus apalagi, pokoknya banyak yang harus dipersiapkan. Nah, saat ini aku melihat bahwa dia ini sedang berjuang untuk mempersiapkan itu. Gimana caranya untuk bisa memiliki suatu hari nanti keluarga yang sejahtera. Nah, itu yang sedang saat ini dia sedang dia usahakan ya. Dia ini ada keinginan, atau lebih tepatnya itu kayak dia punya prinsip, ketika dia punya keluarga, itu keluarganya sejahtera, keluarganya bahagia, baik secara keuangan, karena Pentacles ya, jadi ini lebih ke keuangannya mapan, terus karirnya bagus, seperti itu loh. Intinya dia sini pengen banget punya keluarga yang mapan, bahagia ya, pernikahan yang sejahtera, terus itu bisa hidup bersama, menetap bersama kamu ya. Nah, sebenarnya di sini keinginan itu sangat kuat banget bahkan. Nah, cuman untuk saat ini aku melihat bahwa dia ini sedang mencoba untuk mengusahakan ini bisa terjadi, memiliki keluarga yang sejahtera ya. Jadi mungkin salah satu keraguan dia kenapa sampai kalian akhirnya berakhir ya, karena aku rasa dia ini belum settle secara materi ya, mungkin karir juga mungkin belum bagus, keuangan juga mungkin belum bagus, makanya di sini dia masih ragu untuk berani menawarkan hubungan atau cinta ke kamu gitu, karena di sini dia itu punya prinsip ingin memiliki keluarga yang bahagia, sejahtera secara materi. Kalau misalkan dia belum mampu untuk memberikan itu, ya dia nggak berani untuk menawarkan kamu hubungan yang berkomitmen, hubungan yang menjuru ke pernikahan seperti itu, belum gitu kalau aku lihat. Nah, apalagi di sini ada Five of Pentacles reverse. Saat ini tuh dia itu sedang banyak kehilangan uang ya, entah mungkin dia buka bisnis kemarin ya, tahu-tahu merugi, atau mungkin dia investasi, tahu-tahu uangnya ditilep ya, mungkin dia investasi bodong, atau dia dibohongi seseorang, atau gimana dah, pokoknya intinya entah apapun cerita dia, intinya saat ini dia sedang kehilangan banyak uang ya. Jadi sebenarnya awalnya itu dia tuh orang yang berkecukupan ya, ada lah gitu ya, orang yang ada, tapi atas tindakan dia itu dulu pernah entah apa yang dia lakukan, dan ya udah dia sekarang kehilangan banyak uang, bahkan mungkin sampai ada yang sampai berhutang ya, ada yang sampai cicilannya nggak bisa terbayar gitu ya. Jadi intinya saat ini tuh dia sedang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya, terutama dari pekerjaan ya, karir, keuangan, atau harta benda. Ya, bahkan mungkin saja bisa jadi dia sampai kehilangan rumah, pekerjaan ya, kestabilan keuangan ya. Jadi saat ini dia merasa tidak lagi aman dengan keadaan yang saat ini dia rasakan. Ya, bahkan aku lihat di sini banyak sekali kemunduran yang
menurut dia itu memalukan bagi identitas dia gitu loh. Ya mungkin dia selama ini tuh orang yang dipandang gitu ya, orang yang dipandang, orang yang punya jabatan atau orang yang sukses atau orang apa, intinya itu dia kayak punya punya nama lah ya, entah di circle dia, di karir, di tempat pekerjaan dia atau di apa. Tapi sekarang kayak dia tuh kayak hilang muka gitu loh, kehilangan muka saat ini gitu ya. Karena ya dulu yang dipandang orangnya baik, orangnya begini begitu gitu ya, pokoknya ya punya nama lah gitu. Sekarang malah hancur gitu loh, kehidupan dia hancur, cur banget ya, bisa dibilang tuh kalau kasarnya tuh miskin saat ini ya, kalau aku lihat seperti itu. Terus itu juga orangnya memang kalau aku lihat ada kesombongan ya, dia ini ada sifat yang sombong, sehingga kesombongannya inilah yang akhirnya membuat luka di hidup dia ya, gara-gara kesombongan entah apa gitu. Mungkin dia orangnya terlalu sombong, saking sombongnya nggak pernah bersedekah, tidak pernah memberi atau gimana deh, intinya agak sombong ya. Jadi ya dia kemakan oleh kesombongannya sendiri. Dan aku melihat bahwa nampaknya keadaan keuangan dia yang seperti ini ya, yang saat ini dia rasakan ini, nampaknya akan berefek jangka panjang, nggak tahu sampai kapan. Ya berarti ini nih bener-bener drop banget, jatuh sejatuh-jatuhnya loh dia ini, sampai ada indikasi jangka panjang dia akan seperti ini gitu ya. Ya mungkin dia dari orang yang berpunya tahu-tahu bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya, jadi nggak bisa berdiri lagi. Mungkin dia dulunya itu bukan apa namanya itu, dulunya dia itu bukan perintis, mungkin dulu dia itu dapat harta ya, harta benda itu ya dari keluarganya ya, kayak warisan seperti itu ya. Nah jadi dia nggak pernah merasakan gimana caranya merintis. Jadi ketika dia anjlok, jatuh sejatuh-jatuhnya ini, bingung untuk memulai kembali. Makanya di sini kayaknya jangka panjang juga. Kalaupun toh misalkan dia memang sudah dididik dari keluarganya, misalkan ya menjadi perintis, ya mungkin saat ini shock dia ya, kaget gitu, yang tadinya merintis dari nol, terus akhirnya dia bisa mendapatkan hasilnya, terus tiba-tiba jatuh lagi. Jadi kayak ya masih shock, masih kaget gitu, kok bisa begini gitu ya. Nah intinya seperti itu. Tapi intinya ini aku lihat ada efek jangka panjang keadaan dia yang seperti ini ya. Tapi apa ya namanya, seiring berjalannya waktu bisa kok dia lewati ya, walaupun harus step by step, pelan-pelan kayak gitu ya. Kalau aku lihat memang orangnya nggak satset, tapi orangnya itu kayak pelan ya, tapi pasti kayak gitu. Jadi aku melihat ini juga akan bisa dia lalui ya, ini juga akan bisa dia lalui. Dan apalagi di sini aku melihat kayak dia ngerasa kayak saat ini tuh sendirian. Ya gimana nggak sendirian ya, udah keadaan hancur secara keuangan, terus juga kamu pergi dari hidup dia, mungkin juga apa namanya itu, pandangan-pandangan orang lain yang dulunya menganggap dia orang sukses, orang berpendidikan, orang yang memiliki jabatan, orang yang bla 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 baik atau apalah itu ya, sekarang orang-orang itu tuh kayak menghindari dia, kayak sudah tidak apa ya, punya respect lagi ke dia gitu ya, sehingga dia merasa kayak dia sendirian saat ini. Bahkan di situasi genting pun kayak nggak ada gitu loh yang mau ngebantu dia gitu ya. Aku melihat dia situasi sekarang ini, kayak dia lagi sulit-sulitnya seperti ini pun kayak nggak ada gitu loh orang yang mau hadir di kehidupan dia untuk membantu dia, untuk apa ya, ya membantu dia kayak gitu, nggak ada gitu. Jadi dia ngerasa sendirian gitu. Jadi ada perasaan seperti ditinggalkan ya, ditinggalkan oleh kamu, ditinggalkan oleh orang-orang yang dulunya itu menganggap dia wah kayak gitu ya, atau ya memandang dia, sekarang itu kayak dia ditinggalkan gitu. Ya, dia ngerasa kayak kenapa sih kok nggak ada yang datang membantu dia di saat dia ini terpuruk seperti ini gitu. Ya, itu yang kayaknya ada di kepikiran dia, yang ada di kepala dia saat ini. Seperti orang-orang itu udah nggak tertarik lagi sama dia ya, dengan kehidupan dia gitu ya. Oke, bahkan orang-orang terdekat dia yang dulu sangat dekat itu ya, itu juga nggak mendekat gitu saat ini ya, ketika dia lagi terpuruk gini.
Oke, kemudian ini two of cup. Oh iya, ya apalagi di sini two of cup ya udah saat ini tuh benar-benar fokus dia adalah materi. Karena memang dia ini dulu punya gaya hidup yang hedon, gaya hidup yang bermewah-mewah ria, sampai-sampai dia ada juga yang berani untuk berhutang untuk menutupi gaya hidup. Terus itu juga ya suka foya-foya, ingin memiliki barang-barang mewah, ingin menikmati hal-hal yang mewah seperti itu ya. Jadi gaya hidup dia ini apa ya? Ya itu suka hedon gitu loh, suka menghambur-hamburkan uang seperti itu lah ya, punya gaya hidup mewah lah seperti itu. Sampai ada yang berhutang juga di sini. Jadi ya mau nggak mau saat ini fokus dia adalah bekerja, cari uang, cari cuan gimana untuk bisa memenuhi kebutuhan pribadi. Terus juga mungkin kalau misalkan dia di sini masih punya orang tua atau keluarga ya, adik, kakak atau apalah yang mungkin masih bergantung sama dia ya, dia juga harus bisa memenuhi kebutuhan keluarganya seperti itu. Dan juga ya dia mikirin untuk hidup dia jangka panjang ya, mungkin nanti dia juga kan pengen punya pasangan, pengen punya keluarga juga. Nah itu juga ya dia pikirkan gimana caranya untuk memenuhi kebutuhan dia juga jangka panjang ke depannya bersama nanti pasangannya, siapapun nanti pasangannya ya paling nggak dia udah punya modal kayak gitu, punya punya pegangan, punya tabungan ya seperti itu. Jadi makanya saat ini keadaan dia tuh nggak bisa balance ya. Mungkin juga memang orangnya itu nggak multi talent ya, nggak multi apa sih, intinya dia orangnya kalau udah fokus pada satu maka satu itu dulu yang harus dia fokusin, apalagi keadaan dia saat ini miris. Jadi ya mau ngefokusin ke percintaan dia ke kamu juga susah gitu kan. Gimana nggak susah ya, ya kali menjalani hubungan misalkan pacaran gitu ya, pacaran tapi kok nggak pernah ada pertemuan secara fisik atau nggak hangout bareng atau nggak gimana, nggak memberi hadiah atau apa gitu kan, aneh juga gitu ya. Ya bukannya aneh sih, cuman kayak ya kayak nggak berharga. Ya seperti itulah ya, kalian paham lah ya maksudku lah ya. Nah seperti itu, jadi mau gimana juga ya nggak bisa fokus gitu untuk hal-hal selain cari cuan ya, cari menghasilkan uang, bekerja seperti itu. Jadi kalau aku lihat bahkan dia pun nggak balance loh sama keluarganya, karena fokus dia adalah karir, keuangan, tetap kerja, cari uang yang banyak untuk menstabilkan kehidupan dia. Bahkan mungkin juga dia ini menanggung biaya ekonomi keluarganya atau gimana gitu ya. Jadi mau meluangkan waktu untuk deket dengan keluarga aja kayak 24 jam di setiap harinya ini kayak kurang gitu loh ya. Dia pergi pagi, pulang sore, abis itu udah capek istirahat ya. Jadi kayak nggak balance hidup dia saat ini. Bener-bener jomplangnya yaitu ke karir dan uang, karir uang itu terus. Aku melihatnya ya. Belum lagi di sini dia selalu mencoba menahan perasaan rindu dia ke kamu. Alah, nggak karu-karuan hidup dia aku lihat di sini. Six of One. Oh tuh, aku lihat memang ya kuat energinya ini. LDR kamu dengan dia, ada yang mungkin bahkan beda negara, mungkin ada beda kota, beda provinsi. Ya intinya di sini aku lihat memang ada jarak di antara kalian yang cukup jauh. Nah, walaupun saat ini jarak itu cukup jauh, dia masih sering loh stalkingin kamu. Dia masih sering memantau kamu dari kejauhan, entah dari media sosial atau gimana lah cara dia untuk memantau kamu. Nah, sekarang justru melihat dia itu kuat banget ya energinya. Tadi di sini aku bilang kayak kamu tuh sekarang lebih menarik, lebih cantik, lebih ganteng, lebih sukses, lebih kaya, lebih bahagia, lebih menikmati hidup, lebih bla 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 bla. Gitu ya. Pokoknya di sini dia kayak ngeliat kamu sekarang kok kamu sekarang lebih menarik ya, lebih cantik kah, lebih ganteng kah, atau lebih lebih sukses kah, lebih apa. Pokoknya di sini di mata dia kamu sekarang semakin menarik gitu loh ya. Dan aku melihat di sini kayak dia pengen banget berinisiatif untuk memberitahu kamu tentang perasaan dia sebenarnya saat ini. Pengen banget. Cuman ya itu, ada rasa nggak pede. Ya ada rasa nggak pede. Terus itu juga bahkan ada keinginan dia ya, karena sekarang kamu itu lebih menarik, pengen gitu. Dia itu datang gitu ke tempat kamu ya, agar lebih dekat untuk mengutarakan perasaan kah, atau
ya intinya untuk lebih dekat aja dengan kamu gitu, pengen datang ke daerah kamu atau ke tempat kamu yang sekarang gitu. Cuma ya gimana, situasi dia kayak tidak memungkinkan tuh ya, ada the full di sini. Aku melihat di sini dia belum siap untuk berkomitmen ya. Aku lihat di sini dia untuk saat ini mau fokus dulu dengan hal-hal baru yang saat ini sedang dia coba. Mungkin sedang mencoba untuk bisnis baru lagi kah, atau cari pekerjaan baru kah, atau saat ini dia sedang melakukan pekerjaan baru kah, baru jadi karyawan baru kah, atau apa gitu. Intinya saat ini dia sedang memulai hal-hal yang baru, walaupun dia nggak tahu arah tujuan hidup dia yang baru dia mulai ini akan kemana. Yang terpenting adalah dia memulai aja dulu. Saat ini tuh dia memulai, pengharapan dia ya bisa punya finansial yang bagus lagi gitu ya. Tapi intinya di sini ya udah dia jalanin aja dulu dengan hal-hal yang baru dia lakukan ini gitu. Terus itu juga untuk saat ini ya, kalau misalkan kamu masih mau apa namanya itu, berkomunikasi dengan dia atau berinteraksi sama dia, ya dia cuman hanya sebatas untuk kita have fun aja gitu ya, kayak misalkan bercanda-bercanda atau ngobrolin apa gitu, paling dia akan welcome, tapi cuman sebatas itu. Kalau kamu nggak meminta komitmen atau meminta kejelasan hubungan, belum bisa dia berani untuk memberikan kamu itu gitu. Jadi kalau misalkan tentang untuk sesuatu yang have fun aja sama dia, it's okay, dia akan meladeni. Tapi kalau untuk hubungan yang komitmen, aku rasa enggak gitu ya. Bahkan ada yang juga mungkin yang saking dia pusingnya sama kerjaan, juga ada yang lagi nggak fokus gitu sama kamu atau sama yang lain, atau mungkin di sini dia kayak menutup diri, atau mungkin ada yang memblokir atau gimana ya. Tapi intinya di sini dia akan welcome dengan hal-hal yang have fun aja ya. Bahkan untuk kehidupan dia yang di sana ya, mungkin dia juga kadang kalau misalkan lagi suntuk gitu ya, dia have fun aja sama teman-temannya kayak gitu. Tapi untuk komitmen enggak ada. Walaupun misalkan dia di sini dikenalin nih sama lawan jenis ya, walaupun dia cantik gimana juga ya, tetap nggak berani untuk berkomitmen gitu ya. Saat ini dia cuma mau memulai hal-hal yang baru untuk menyenangkan dia aja, untuk membuat dia merasa tenang. Tapi kalau untuk lebih mendalam, lebih intim, lebih intens, lebih serius, belum gitu ya. Oke, inilah perasaan dia hari ini terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kedua belas zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kemudian ini ada alfabetnya. Alfabetnya ya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.